Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Topik yang pertama adalah manajemen klaim proyek. Pengertian umum kontrak konstruksi adalah sebuah bentuk perikatan atau perjanjian tertulis mengenai kegiatan industri jasa konstruksi antara pengguna jasa, pemilik proyek atau owner atau pemberi tugas dengan menyediakan jasa konstruksi, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, konsultan spesialis. Mekanisme klaim yang pertama adalah di awal proyek, yaitu kontrak kesepakatan, lalu selama masa konstruksi dan saat proses penyelesaian proyek. Yang kedua adalah perbedaan implementasi kontrak, lalu yang ketiga adalah klaim. Pandangan tentang klaim yang diajukan oleh kontraktor untuk owner atau pemilik. Klaim diajukan sering tidak memiliki dasar secara kontraktual. Klaim diajukan untuk menutupi kerugian yang terjadi bukan berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak kontraktor. Klaim diajukan agar diharapkan ada proses tawar-menawar. Klaim yang disetujui memungkinkan akan berimplementasi pada pendanaan, terutama jika nilai cukup besar dari sisi owner. Lalu untuk kontraktor atau penyedia jasa, klaim diajukan karena kurangnya data-data yang diberikan dalam mempersiapkan dokumen tender. Klaim diajukan karena pemilik atau owner, representatif atau konsultan memberikan instruksi yang merupakan hal yang di luar tanggung jawab kontraktor. Kurang pahamnya pemilik atau konsultan terkait dengan skop tanggung jawab kontraktor secara kontraktual. Ada perbedaan volume RAB yang disepakati terhadap aktual di lapangan yang diakibatkan perbedaan gambar dan lain-lain. Lump sum kontrak berdasarkan PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, pasal 26 ayat 3 sebagai berikut. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa atau kontraktor sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Tipe kontrak lump sum lebih disukai dari sisi owner. Yang pertama, budget, yaitu lebih pasti, artinya budget aman. Yang kedua, resiko pelaksanaan, sepenuhnya di pihak kontraktor. Yang ketiga, schedule pelaksanaan, lebih terstruktur, ada kepastian. Yang keempat, manajemen proyek, owner, tidak terlalu besar. Klaim masih terjadi, ditinjau dari sisi owner atau pengguna jasa konstruksi berdasarkan fakta yang di lapangan disebabkan antara lain terjadi perbedaan volume BOQ dari gambar desain terhadap volume aktual sehingga dijadikan klaim kerja tambah oleh kontraktor atau sebaliknya. Faktor eksternal akibat kebijaksanaan pemerintah seperti kenaikan BBM, upah minimum, atau perubahan nilai mata uang rupiah terhadap USD selama periode konstruksi. Termin pembayaran yang dianggap terlalu lambat atau bertele-tele sehingga menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor. Keterlambatan penyelesaian proyek yang umum selalu berpotensial menjadi sumber klaim dari para pihak. Instruksi dari wakil owner atau manajemen konstruksi yang dianggap sebagai kerja tambah berkaitan dengan metode pelaksanaan maupun approval material. Ada perbedaan pengertian lingkup kerja kontraktor berkaitan dengan kondisi kontrak yang telah disepakati. Pencegahan untuk meminimumkan klaim. Yang pertama, dokumen untuk tender harus dipelajari dengan teliti, sebaiknya ditinjau tidak saja dari segi teknis dan administrasi, tapi juga dari aspek legal oleh para pihak sebelum menjadi kontrak atau disepakati. Sebaiknya tim yang terlibat dalam suatu kontrak lump sum terlibat dari tahap pre-kontrak sampai dengan post-kontrak agar terjadi kesinambungan informasi yang jika ada perbedaan lebih mudah diselesaikan secara musyawarah
tidak sampai terjadi perselisihan yang harus diselesaikan secara ligitasi. Gunakan bahasa kontrak yang jelas, yang tidak memberikan pengertian ganda. Kalau perlu, diperjelas dengan bahasa yang disepakati bersama. Kalau di Indonesia, seharusnya yang menjadi acuan adalah bahasa Indonesia. Sebaiknya dokumen tender dan kontrak dipersiapkan oleh tim ahli yang profesional, yang memiliki reputasi yang baik dan dapat membuat kontrak yang jelas antara hak dan tanggung jawab para pihak, terutama untuk kontrak yang bersifat lump sum. Dalam kontrak juga harus secara tegas mengatur hal-hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa, langkah-langkah apa yang disepakati, misal jika musyawarah tidak dicapai dalam periode tertentu, maka harus diputuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan negeri. Perlu diatur dasar hukum mengenai batasan perubahan waktu dan volume tanpa merubah jenis kontrak perancang. Lalu topik yang kedua adalah arbitrase. Definisi arbitrase. Yang pertama, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa berdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua, penyelesaian atau memutuskan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, yang pertama, pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua, termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Lalu yang ketiga adalah arbiter, adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Mengapa memilih arbitrase? Yang pertama, ketidakpercayaan para pihak kepada pengadilan negeri. Dua, efisien waktu. Harus selesai 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Yang ketiga, efisien biaya. 4, jaminan kerahasiaan. 5, kebebasan memilih arbiter. 6, keterlibatan pakar sebagai arbiter. Ketujuh, keputusannya bersifat final. Lalu kedelapan, bebas memilih hukum yang diberlakukan. Ruang lingkup arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Contoh, sengketa bisnis, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sengketa yang tidak dapat menyelesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dua jenis lembaga arbitrase. Yang pertama adalah lembaga arbitrase ad hoc, merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sehingga bersifat insidentil. Yang kedua, lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan yang bersifat permanen. Syarat seorang arbiter. Yang pertama adalah cakap melakukan tindakan hukum. Berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Lalu yang terakhir, bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. Perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Aturan biaya arbitrase yang meliputi honorarium arbiter,
B. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter. C. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa. Dan D. Biaya administrasi. Biaya arbiter dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian. Maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Lalu topik yang ketiga adalah etika dan kompetensi engineering serta profesionalisme. Engineering sebagai profesi. Insinyur. Yang dimaksud dengan insinyur adalah sebutan atau gelar profesi bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik, sarjana pertanian, dan atau sarjana teknik terapan, lulusan program studi teknik terkait yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi yang berwenang dan telah terdaftar sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Engineering adalah sebagai sebuah profesi di mana pengetahuan matematika dan sains diterapkan secara berhati-hati dan penuh pertimbangan untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan-bahan dan kemampuan alam demi keuntungan manusia. Perbedaan profesi ini dengan profesi lain adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan tidak tergantung pada standarisasi. Yang ketiga, melibatkan jenis kegiatan yang membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Keempat, memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan profesional dan memberikan pelayanan sosial. Kelima, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Karakteristik dan tanggung jawab dari engineering profesional. Engineer profesional diharapkan memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keahlian di dalam suatu spesialis teknik yang memiliki masyarakat umum. Mereka senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dengan cara berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan profesional dan kursus-kursus keahlian. Mereka juga harus memiliki keinginan untuk memajukan pengetahuan, idealisme, dan praktek profesional dan membagikan pengetahuannya dengan rekan-rekan berprofesi. Engineer harus memiliki rasa tanggung jawab dan pelayanan terhadap masyarakat dan terhadap pemberi kerja dan klien mereka, dan mereka harus bersikap hormat dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain. Mereka harus bersedia mengikuti kode etik yang telah digariskan oleh profesi mereka dan menjaga integritas dan idealisme profesional meredakan rekan-rekan seprofesinya. Etika engineering. Etika adalah bidang studi mengenai moralitas tindakan manusia. Etika adalah ilmu yang menentukan nilai-nilai di dalam perilaku manusia dan memutuskan apa yang harus diperbuat dalam berbagai keadaan dan situasi yang berbeda. Etika engineering mewakili upaya-upaya oleh para engineer profesional untuk mendefinisikan tindakan yang layak dilakukan dalam berhubungan antara satu sama lain dengan klien dan pemberi kerja, dan dengan masyarakat umum. Permasalahan dengan etika engineering, sebagaimana juga di dalam profesi lainnya, berakar pada kenyataan bahwa seorang profesional memiliki pengetahuan yang istimewa, lebih tinggi dari yang dimiliki klien, pemberi kerja, maupun masyarakat umum. Dengan pengetahuan tersebut, engineer yang jujur dan bertanggung jawab dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Seorang engineer yang korup atau tidak bertanggung jawab dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap profesi engineering dan bahkan menjadi anggota masyarakat yang berbahaya. Landasan moral etika engineering menurut Martin dan Schlesinger. Utilitarianisme. Teori ini mempertimbangkan konsekuensi yang baik dan buruk dari suatu aksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.